Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita melanjutkan serial perbincangan tentang kisah salihin, barangkali yang ke-14 ya, kalau bukan yang ke-13. Apa katanya di sini tentang pengajaran yang tersirat yang dapat diambil pada kisah salihin berkenaan dengan si ibu yang mengatakan dirinya, sayalah orang yang paling berbahagia menurut dia ya. Dia memuji nikmat Allah ke atas dirinya setelah dia berhasil berjaya selamat keluar daripada bebanan yang berat yang menimpa dirinya, yaitu kematian suami dalam usia 30 tahun. Dia ini masih usia 30 tahun, suaminya meninggal, anaknya 5 orang kecil. Kemudian dia tidak ada kerja, maka dia kelang kabut. Sehinggalah dia dapat bimbingan Allah menerusi siaran radio tentang fadilah istighfar. Dia dengar hadis Nabi tentang istighfar, lalu hadis itu masuk di hatinya. Ini yang penting ya, hinggap lekat di hatinya. Kadang-kadang kita baca hadis, baca ayat, tidak lekat di hati. Ibu ini terus lekat di hatinya. Apa hadisnya? Man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tekun beristighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua kegundahan yang dihadapinya, dan jalan keluar dan ke lapangan dari kesempitan yang dihadapinya. Seterusnya Allah akan memberinya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Jadi bila dia dengar istighfar nih, fadilah istighfar, dia pun beristighfar. Sudah panjang kita ceritakan ya. Jadi di antara pengajaran yang dapat kita tarik dari kisah ini, jauhilah faktor perintah yang membuat Anda lalai, khasnya berbagai media kedosaan. Di rumah, isilah masa dengan ketaatan. Jangan kita lalai terintang dengan media-media yang melalaikan kita daripada Allah. Nanti Allah tidak menolong kita menyelesaikan masalah hidup kita, karena kita sendiri yang membuat hidup kita kusut. Itu satu. Seterusnya, manusia yang paling bahagia kalau ada yang banyak istighfar. Ada dalam hadis disebutkan, orang yang paling happy dari kemudian nanti orang yang banyak istighfarnya. Dalam hadis itu dikatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira, katanya. Happy-lah orang yang nanti bila menghadap Allah dinilai amalnya ternyata banyak istighfar dalam lembaran hidupnya. Subhanallah. Bila istighfarnya banyak, tentulah dia akan lebih terangsang berbuat taat. Dia akan dijauhi, dihindari Allah dari benda-benda kemaksiatan. Ahli keluarga yang taat dan saleh akan dihimpunkan bersama kelak biiznillah. Subhanallah. Subhanallah. Ini memang ada janji dalam Quran ya. Kalau kita mendidik keluarga kita dengan istighfar, dengan ketaatan, dengan sholat berjamaah, dengan zikir, dengan tadarus dan lain-lain, nanti orang itu akan dihimpunkan di sana. Disebut dalam surah At-Tur contohnya ya, dalam surah At-Tur. Subhanallah. Raihlah peluang beristighfar dalam waktu mustajab dan utama, khasnya pada penghujung malam dan semasa sujud. Ini diantara fadilah yang diambil. Karena ibu tadi, dia katanya dia 6 bulan dia beristighfar. Berarti dia mengisi masanya, hari-harinya dengan istighfar. Jadi kita karena meraih peluang beristighfar di waktu-waktu mustajab, terutama sekali di penghujung malam. Memang banyak ayatnya menyorot ya, dan sering sudah kita sebut ayat yang menyeru kita untuk beristighfar di penghujung malam. Yang selalu kita sebut adalah dalam surah Az-Zariyat halaman 521. Allah memperingatkan di sini, wabil asharihum yastaghfirun. Orang itu beristighfar di ujung malam sebelum azan subuh. Alangkah bahagianya suami yang mau bangun, istri yang mau bangun, ahli keluarga yang mau bangun di ujung malam. Allah menunggu istighfar kita ini. Allah mencari hambanya yang
mau menadahkan tangan beristighfar di ujung malam. Kita disuruh dalam Quran. Ada juga dalam surah lain, dalam surah dalam surah Ali Imran, ada juga panggilan ini. Selain daripada hadis ya, dalam surah Ali Imran disebut dalam beberapa sifat ahlul jannah, mengatakan di sana ada 4-5 sifat ahlul jannah di sana disebut dalam Ali Imran. Apa katanya? Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ahlul jannah itu dipuji Allah. Ayat ini ayat pujian, sanjungan. Pertama, orangnya sabar. Karena belajar sabar ini. Sabar tuh mengucapkannya mudah, tapi mempelajarinya perlu masa ya. Yang kedua, jujur, betul, ikhlas. Yang ketiga, taat dan rajin beribadat. Yang keempat, rajin berinfak, pemurah. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka tuh ada peruntukan masa untuk beristighfar di ujung malam. Kalau dalam surah Az-Zariyat tadi, wabil asharihum yastaghfirun. Sama ya, surah Ali Imran ayat 17, halaman 52. Surah Az-Zariyat ayat 18, halaman 521. Mudah-mudahan kita ada agenda lah untuk beristighfar di ujung malam. Apalagi kita sekarang dalam suasana menghadapi wabah corona, COVID-19. Wajarlah kita bangun di ujung malam untuk mencegah diri dan keluarga, masyarakat dan umat dari wabah ini. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. Karena dalam surah Al-Anfal juga ada peringatannya di sana. Kalau orang itu beristighfar, tidak mungkin ada bala katanya. Tengok, diperhatikan dalam surah Al-Anfal, apa katanya di sini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka beristighfar. Jadi salah satu kaidah yang mantap untuk mencegah bala ini, banyakkan istighfar, jauhi dosa, buat ketaatan, bermuhasabah diri, menyingkap kelemahan-kelemahan diri kita untuk kita istighfarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين إني أحبكم في الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه